Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Pada kesempatan malam ini saya ingin mendiseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Eh, Selanjutnya izinkan saya untuk membagikan slide saya diseminasi budaya positif. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nilai guru penggerak terdiri dari mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Selanjutnya peran penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach sebagai guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Konsep inti budaya positif yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol dan 6 segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Teori kontrol, miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua itu miskonsepsi teori kontrol. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Miskonsepsi teori kontrol, penguatan positif atau tujuan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak tujuan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Miskonsepsi teori kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa murid sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Miskonsepsi teori kontrol, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa murid mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan dan terbentuk yang akan terbentuk.
Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang yang berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon mengubah ke teori kontrol. Jadi di sini ada dua bagian. Untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau untuk teori kontrol, diubah menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya berubah, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya ada yang mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Permasalahan ada pada saat tujuan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Lanjut, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mencetak murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai kebajikan ini ada yang mengacu pada profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernara kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Yaitu nilai kebajikan yang kedua bisa mengacu pada Ibo Primary Years Program PYP, terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nilai kebajikan bisa mengacu pada life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan yang selanjutnya 9 pilar karakter. Satu, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, keamanan, diplomatis. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan ramah hati. 9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan menghargai restitusi. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tertentu, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan. Dalam waktu 14 diperkenalkan program disiplin yang dinamakan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak murid yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah. Bisa berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi itu sudah rencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru memonitor murid. Restitusi, suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai restitusi. Jadi, restitusi tadi menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa memiliki peraturan? Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Bagaimana menyusun keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, keyakinan kelas hampir serupa dengan kontrak belajar. Namun, keyakinan kelas cenderung tidak memiliki kalimat negatif atau kalimat berupa larangan. Keyakinan kelas lebih menekankan pada kalimat positif yang bersifat universal. Tujuan penyusunan keyakinan kelas. Pertama, mewujudkan merdeka belajar, menumbuhkan keterlibatan murid dalam proses belajar, mewujudkan komunikasi efektif antara guru dan murid, menciptakan budaya positif. Nah, langkah penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan pada kertas post-it. Kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Lima, menyepakati keyakinan kelas. Langsung saja ya. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dan Choice Theory. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Itu terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu terdiri dari dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga,
Pak, iki piye kok kayak ini? Enggak sih, Wes. Yang ketiga, kekuasaan. Terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, kebebasan. Terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan. Terdiri dari bermain, humor, antusiasme, tertawa. Lima, kontraposisi. Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Itu terdiri dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, penghukum. Dalam penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk mengadik. Ya, contohnya seperti, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, terlambat lagi pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Itu penghubung. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya murid akan merasa bersalah karena mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nada suara memelas atau halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Lanjut. Oke teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Lanjut. Posisi sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasil, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat masa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Terakhir, posisi manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hasilnya, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke oke. Selanjutnya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, langkah segitiga restitusi tahapnya itu terdiri dari pertama, menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Menstabilkan
identitas. Selanjutnya, langkah selanjutnya validasi tindakan yang salah. Sudah sampai setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan suatu kebutuhan itu. Yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Langkah selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini penutup. Dalam menentukan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, demikian presentasi atau diseminasi budaya positif modul 1.4. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.